Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Majas metafora. Apakah majas metafora itu? Majas metafora adalah gaya bahasa perbandingan langsung dengan menyamakan objek yang merupakan pokok bahasan dengan objek lainnya yang secara hakiki berbeda, namun dianggap mempunyai karakteristik yang serupa dan lazimnya menggunakan kata bantu adalah. Apakah majas metafora ada dalam Alkitab? Jawabannya ada. Dan cukup banyak contohnya. Misalnya, Mazmur Daud, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Mazmur pasal 23 ayat 1. Tanpa perlu diperdebatkan lagi, jelas bahwa sejatinya Tuhan bukanlah merupakan seorang gembala. Namun Daud yang awalnya adalah seorang gembala sebelum menjadi Raja Israel, kemudian mencoba menyamakan Tuhan dengan karakteristik seorang gembala yang baik, yang menuntun dirinya kepada suatu kehidupan yang aman dan nyaman, bahkan tidak berkekurangan jika tidak boleh disebut sebagai berkelimpahan. Hal ini kemudian dijelaskan dalam ayat-ayat berikutnya yang juga memakai majas metafora. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur pasal 23 ayat 2-4. Jelas bahwa untuk memahami suatu kalimat yang menggunakan majas metafora, diperlukan suatu pemahaman pada objek lainnya yang disamakan dengan objek pokok bahasan. Contoh yang lain, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius pasal 5 ayat 14 dan 15. Frasa kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia jelas merupakan majas metafora. Karena murid-murid Tuhan Yesus Kristus bukanlah garam dan terang, tetapi dianggap mempunyai karakteristik seperti garam yang berfungsi untuk memberi rasa dan terang yang berfungsi untuk menyingkirkan kegelapan. Melalui majas metafora tersebut, Tuhan Yesus Kristus hendak mengingatkan bahwa murid-muridnya harus hidup menjadi berkat dan memberi manfaat bagi dunia yang tawar dan juga gelap gulita. Contoh yang lainnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Sama seperti bait suci atau bait Allah pada zaman Perjanjian Lama yang merupakan tempat kehadiran Allah, maka demikian juga tubuh orang-orang percaya pada zaman Perjanjian Baru merupakan bait Roh Kudus, tempat kehadiran Allah Roh Kudus yang berkenan tinggal menyertai orang-orang percaya. Oleh karena itu, majas metafora tersebut digunakan oleh Paulus untuk mengingatkan orang-orang percaya akan begitu pentingnya hidup dalam kekudusan. Jadi, orang-orang Kristen bertanggung jawab
untuk menghormati Allah melalui kehidupan jasmani serta rohani mereka. Karena tubuh mereka bukan milik mereka sendiri, melainkan milik Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darahnya yang mahal, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Yohanes di dalam kitab Injilnya mencatat banyak pernyataan Tuhan Yesus Kristus tentang jati dirinya yang menggunakan majas metafora, yaitu akulah roti hidup, Yohanes pasal 6 ayat 35. Akulah terang dunia, Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah pintu, Yohanes pasal 10 ayat 7. Akulah gembala yang baik, Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes pasal 11 ayat 25. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah pokok anggur yang benar, Yohanes pasal 15 ayat 1. Semua majas metafora tersebut memberi gambaran yang lebih jelas dan kuat tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Sahabat-sahabat Kristus, majas metafora memang digunakan dalam suatu kalimat untuk memberi gambaran yang lebih jelas dan kuat terhadap objek pokok bahasan dengan cara menyederhanakan gagasan yang kompleks menjadi ringkas dan menarik sehingga si pendengar atau si pembaca lebih mudah memahaminya. Selain itu, majas metafora juga dapat membantu menyampaikan perasaan atau suasana hati secara lebih mendalam dan emosional. Sekali lagi saya katakan bahwa untuk memahami suatu kalimat yang menggunakan majas metafora diperlukan suatu pemahaman pada objek lainnya yang disamakan dengan objek pokok bahasan. Oleh karena itu, metafora yang dipilih sebaiknya memang sudah dikenal dengan baik oleh si pembaca atau si pendengar. Selanjutnya mari kita kembali fokus kepada majas metafora yang menjadi menu sarapan kita hari ini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes pasal 1 ayat 29. Sahabat-sahabat Kristus, meskipun tidak menggunakan kata bantu adalah, sejatinya frasa anak domba Allah juga merupakan majas metafora. Karena secara langsung menyamakan Tuhan Yesus Kristus dengan korban anak domba jantan dalam konsep penghapus dosa pada zaman perjanjian lama. Imamat pasal 16 ayat 1 sampai 34 mencatat ritual yang harus dilakukan pada hari raya pendamaian, yaitu hari raya penghapus dosa bagi seluruh bangsa Israel yang dilaksanakan setahun sekali, sehingga dengan demikian maka pendamaian tersebut kemudian memulihkan relasi antara bangsa Israel dengan Tuhan yang telah rusak karena segala kenajisan dan segala pelanggaran mereka. Ada beberapa korban hewan yang dipersembahkan pada hari raya pendamaian tersebut oleh seorang imam besar. Namun kita hanya fokus kepada pokok bahasan sebagaimana tercatat dalam Imamat pasal 16 ayat 15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Yohanes Pembaptis yang sangat memahami ritual pada hari raya pendamaian, kemudian menghubungkan Tuhan Yesus Kristus dengan korban anak domba jantan dalam konsep penghapus dosa tersebut,
Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa anak domba Allah merupakan majas metafora bagi Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menghapus dosa dunia. Senada dengan Yohanes Pembaptis, penulis surat Ibrani juga menyatakan demikian. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 15. Jadi sahabat-sahabat Kristus, kita dapat memahami maksud Yohanes Pembaptis pada saat melihat Tuhan Yesus Kristus datang kepadanya. Maka ia lalu berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Karena sejatinya memang demikian. Ya, benar. Sejatinya Tuhan Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbeda dengan konsep penghapus dosa pada zaman Perjanjian Lama yang hanya berlaku secara terbatas bagi seluruh bangsa Israel, maka konsep penghapus dosa pada zaman Perjanjian Baru berlaku bagi seluruh dunia. Selain itu, apabila pada zaman Perjanjian Lama persembahan korban penghapus dosa harus dilakukan berulang-ulang, sebagaimana seorang imam besar yang terpilih setiap tahun harus masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri, maka pada zaman Perjanjian Baru persembahan korban penghapus dosa hanya dilakukan satu kali untuk selama-lamanya oleh Tuhan Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Tuhan Yesus Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin.